Abang ya. Nggih, enten mboten seneng. Mudhe mboten online. Oh, Mbak enten kan lain. Monggo. Silakan duduk kembali. Kita berharga di hadapan Tuhan. Ya, setiap hari kita gandol Gusti Allah. Ya Allah, makanya meriwari video ket mau. Enten sing ketinggalan. Oh iya, makanya ya wis. Mantap. Malah tak buntuti ta akhirnya. Nek gitu gini. Nek kalau kenapa? Apa? Nanti tak sampaikan sana kan bisa. Sudah tahu lagunya. Oh ya udah langsung maju aja. Anunya, waktunya yang gimana yang dia belum tahu. Oh iya nanti. Tunggu sampean naruhnya gimana gitu. Oh iya. Iya. Katanya tadi. Iya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabentina dinosi, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabentina dinosi, gandol Gusti. Tiba saatnya kita akan mendengar kesaksian dari Bapak Slamet Riyadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Variasi yang mundur, yang Semarang mungkin sebagai pondok pesantren bertobat dari Gusti Yesus. Mudah pondok tapi kita condong berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sukacita dan damai sejahtera, Om Swastiastu, dan salam kebajikan ya, Om Swastiastu. Banyak juga di sini saudara saya yang dari Bali. Puji Tuhan, hari ini saya bisa hadir di sini dan bukan kebetulan, tapi memang semua atas kehendak Tuhan ya. Nama saya Slamet Riyadi. Saya lahir di Klaten, Solo, ya Jawa Tengah. Dan sekarang saya tinggal di daerah Semarang. Dan hari ini saya menghadiri acara kalau boleh dibilang Natal ya Bu, tapi lebih tepatnya Natal bersama untuk menjalin ukhuwah ya, persaudaraan di wilayah Gumuk Kancil ya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya banyak ngucap terima kasih ya, khususnya buat panitia yang ada di sini. Ya, semuanya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dan khususnya untuk warga masyarakat sini yang luar biasa antusias untuk
menghadiri silaturahmi dalam acara Natal bersama. Dan saya yakin Natal itu membawa satu sukacita dan damai sejahtera. Ya. Dan saya mau mewakili siapa ya? Ini saya bingung ya. Oke, karena saya tidak tahu kalau saya harus memberi sambutan. Jadi agak kaget juga, tapi puji Tuhan. Jadi saya mewakili dari Gerbang Kasih Channel ya yang ada di Florida. Kebetulan saya sebagai ketua pembina untuk Gerbang Kasih Channel. Jadi sedikit pengenalan, Gerbang Kasih Channel itu merupakan satu channel untuk memberitakan tentang kasih karunia yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang kasih karunia, tentang keselamatan. Dan kami yakin dengan adanya kasih, semua orang akan saling mengasihi. Ya, kita tidak pandang kulit ya, seperti lagu tadi ya, mau hitam mau putih, mau keriting mau lurus, ya dari suku apapun kita tetap saling mengasihi, saling menghormati dan saling nyengkuyung. Nek cara ngene kula niku istilahipun dosami gotong royong, guyub rukun bangun desa. Bangun katresnan tangga tepalih, mboten usah mawi nglirik agaminipun napa, kepercayaanipun napa, mboten nggih, sedaya sami wonten ngarsanipun Gusti menika ingkang dipun wastani napa? Kasihipun, atinipun ingkang saged nyengkuyung. Mergi napa? Kita tidak akan pernah disebut dekat kepada Sang Khalik ya, atau pada Gusti Allah kalau kita dengan sesamanya belum baik. Jadi untuk mengukur kebaikan seseorang, apakah dia itu dekat kepada Sang Pencipta, pada Sang Pemberi hidup, tentu saja ukurannya dengan mengasihi sama manusia, yaitu kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Terus menika kagem ukuran. Menawi panjenengan sami setelahipun kalih bojo mawon sih sering neng-nengan, karo anak sih neng-nengan, karo maratuwa sih lirik-lirikan mergo duit, mergo warisan. Lah niku napa saged dipun wastani caket kalih ingkang damel gesang, kan nggih mboten. Napa melih kalih tangga tepalih dereng saged nyengkuyung. Nek tanggane duwe gawe ora diwangi malah diece, ben kapok salah sapa. Lah rak ya ora bener to ngoten niku. Nggih to? Dados ukuranipun saged diwastani caket kalih ingkang maringi gesang menawi kita kalih sesaminipun saling akur, saling gotong royong, saling nyengkuyung. Jadi mboten usah ndeloki nek kula bathike ireng jenengan bathike kuning, ampun nggih to. Kula tiyang Jawi jenengan tiyang Batak nggih ampun ngoten sami. Dan ngajengi Gusti Allah niku ingkang dipun deloki atinipun. Dados inamal a'malu biniyatipun nika menapa. Nah, di acara Natal bersama ini saya benar-benar satu apa ya, kebahagiaan buat saya sendiri khususnya karena kelahiran Sang Juru Selamat atau Al-Masih ya. Al-Masih itu artinya penyelamat ya, Sang Juru Selamat. Jadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen, tidak ya, tapi untuk seluruh umat manusia. Jadi menebarkan tentang kasih sayang. Jadi mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dan saya yakin untuk kepercayaan lain pun sama ya, artinya juga mengajarkan tentang kasih. Saya yakin itu. Namun yang pasti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih datang ke dunia bukan hanya memberikan suri teladan untuk bagaimana kita itu menghargai satu sama lain, namun juga memberikan kasih karunia, yaitu tentang keselamatan baik dunia maupun akhirat. Dan itu merupakan janji Tuhan sendiri. Jadi kalau saya sendiri ya, ini kesaksian saya sendiri dulunya juga orang makrifat tasawuf yang pernah mendapat satu ajaran tentang sangkan paraning dumadi kalian manunggaling kawula Gusti kawula ingkang dipun wastani nggih menika
Menungso niku saged ngertos ingkang damel gesang menawi menungso niku ngertos sinten awake. Artosipun ngaten. Kados kula misalipun kula niku dados menungso niku Gusti Allah nyiptake kula kados napa? Nggih. Ingkang sepindhah. Nek kula sampun ngertos nek Gusti Allah niku maringi gesang kula, maringi ruhipun, mila kula gadah kelanggengan ingkang dipun wastani al-hayat. Jadi setiap manusia itu sebenarnya mempunyai kehidupan yang kekal, yaitu ruh kita, jiwa kita. Kalau tubuh kita terbuat dari debu tanah, maka akan kembali ke debu tanah. Namun berbeda dengan ruh kita kekal. Hanya saja ruh kita akan kemana? Kalau ruh kita tahu bahwa Sang Pencipta ruh kita itu yang memberi kita hidup, memberi kita itu al-hayat, ya kembali kepada Sang Pencipta hidup. Itu kuncinya di situ. Yang kedua, bagaimana kita manunggaling kawula Gusti kawula, artinya semua tentang ajaran Tuhan, tentang kasih karunia, tentang bagaimana kita itu menghargai sesama, ya, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan itu dilarang, ya. Artinya saat Tuhan mengajarkan kita, ampunilah musuhmu, itu bukan sekedar mengampuni, tapi juga mendoakan yang terbaik. Nah, kalau ajaran kasih ini ada di setiap sendi kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, tentu saja tidak ada ya yang namanya rebutan bojo, rebutan warisan atau apa, tidak ada ya, karena kita punya hukum kasih. Dan tentu saja ya, Pak Polisi nggak begitu repot-repot, ya tahu lah, wong semua saling menghargai yuk. Kan nggak ada lagi yang namanya kejahatan kalau hukum kasih itu berlaku. Jadi intinya itu aja dari saya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk panitia yang di sini ya, yang sudah keroyo-royo untuk mengundang saya. Sekali lagi saya dari Gerbang Kasih Channel yang ada di Florida mengucapkan banyak terima kasih. Sebenarnya hari ini mau di live langsung, hanya saja cuman karena ada kendala teknis, paling-paling nanti bisa kita siarkan ulang melalui video rekaman yang Pak Suka buat ya, dan nanti akan kami kemas supaya lebih efisien dan lebih bagus lagi, bahwa intinya Natal hari ini adalah silaturahmi antar warga, antar masyarakat, tidak memandang suku, agama ataupun warna kulit ya, hitam putih atau rambut keriting, untel-untel, ya tidak apa-apa, semua sama ya di mata Tuhan. Itu aja, saya atas nama Gerbang Kasih Channel mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Natal bersama hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di dalam musim pandemi ini ya, yang hampir-hampir 2 tahun ya, membuat lumpuh masyarakat khususnya dalam ekonomi maupun hal yang lainnya. Kiranya segera Tuhan pulihkan kembali, kita diberi seger waras, sehat, tansah pinaringan karahayon. Di samping niku nggih, ingkang nomor paling penting, jaga silaturahmi dengan saling mengasihi, dan kiranya sehat selalu, sukacita dan damai sejahtera dari Kristus Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bapak. Selamat, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan.
hati kami siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Biarlah hati kami menampung firman-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami disentuh, dijamah, dan hidup kami diubahkan. Hidup kami meninggalkan masa lalu dan menjalani hari ini dan menyongsong hari esok yang penuh harapan. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu menguatkan kami, menghiburkan kami. Dalam nama Yesus, amin. Selamat sore, sugeng sonten semuanya. Ya, shalom shalom, assalamualaikum. Dan hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Merry Christmas, sugeng Natal, Id Milad Majid, Hak Molat Sameah. Jadi ini adalah suasana yang indah. Kita bersyukur bersama. Kita bisa saling menghormati, saling rukun satu dengan yang lain. Dan saya percaya kerukunan Bapak Ibu di tempat ini dapat menular ke tempat-tempat yang lain. Amin. Ya, memang 2 tahun ini nggak enak. Semua orang hanya bisa melihat matanya, nggak bisa melihat apa yang ada di dalam masker ini. Ya, buktinya kalau dulu ketemu orang giginya masih banyak, setelah setahun ini setelah dibuka, lah. Jebule. Jadi kita harus bersyukur pakai masker ini ternyata lebih nyirit buat ibu-ibu khususnya. Nggak perlu pakai lipstick. Bapak-bapak ayam. Ya, jadi kita harus syukuri dengan apa yang ada hari-hari ini. Ya, jadi nggak boleh dolan kemana-mana, bersyukur. Ya, kenapa nggak boleh dolan kemana-mana? Daripada ketularan. Pertanyaan saya, apakah warga di sini sudah vaksinasi? Sekali, 2 kali? Mantep, jos. Ya, nah saya mau sampaikan firman Tuhan. The Son of Righteousness dalam arti bahasa Indonesianya adalah surya kebenaran, matahari kebenaran. Matahari itu hanya pancet, menetap, tidak berubah, sinarnya kuat. Dan matahari itu menerangi. Biarlah kita juga punya kehidupan seperti matahari. Sayangnya kita harus tahu, kita bukan matahari, kita ini seperti bulan. Bulan bisa bercahaya karena memantulkan matahari. Kalau kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, dekat dengan Tuhan, dan bagi kita yang di sini dekat dengan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita ini memancar keluar. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa gelap dan terang itu beda, nggak sama. Sebentar lagi akan gelap, betul? Saya ini berapa kali naik gunung, walaupun gelap, tapi kalau malam hari kok bisa ngelihat terang? Kenapa? Ujung-ujung itu melihat, oh ada terang. Walaupun nggak melihat yang namanya bintang, nggak melihat adanya matahari, tapi pantulan dari sinar matahari yang memantul ke bulan, walaupun kita nggak lihat secara jasmani, bulan itu ada, tapi terang itu ada. Walaupun jalan setapak demi setapak, akhirnya sampai ke puncak. Gelap dan terang itu beda. Gelap dan terang itu nggak bisa satu. Orang yang hidup benar itu dibilang terang. Orang yang hidupnya jahat itu dibilang gelap. Nggak bisa satu. Di mana ada kegelapan, terang walaupun hanya nyalanya kecil seperti lilin, terang itu ada. Saya berharap kita ini menjadi terang dimanapun kita berada. Walaupun kecil. Lilin yang kecil bermanfaat di tempat yang gelap. Saya rindu kita semua, walaupun kecil, badannya kecil, pengaruhnya kecil, tapi punya pengaruh. Dan orang yang hidup benar punya pengaruh dan kuasa. Waktu ngomongnya nggak banyak, tapi ada kuasanya. Ngomongnya sedikit,
tapi punya banyak kuasa daripada banyak ngomong kayak tukang jamu. Ya, yang di sini tukang jamu pasti harus banyak ngomong. Jamu itu kualitasnya seperti apa? Jamu beras kencur, broto wali. Nah, saya ini kan peminum jamu, jadi saya tahu. Nah, dalam Maleakhi 4 ayat yang kedua, saya baca ayat ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, tetapi kamu yang takut Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saya cek dulu. Nah, bayangkan yang namanya anak lembu lepas kandang itu seperti apa, ya? Jangan sampai saya lompat terus patah. Nah, saya mau sampaikan yang pertama, hidup takut Tuhan. Miliki hidup takut Tuhan. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan secara jasmani dengan mata kita, tapi mata Tuhan mengawasi kita. Mata Tuhan memperhatikan kita. Dimanapun kita berada, kita harus hidup takut akan Tuhan. Bukan takut dosa. Orang yang takut Tuhan menjauhi dosa. Orang yang takut Tuhan, dia akan lari ketika ada tantangan dosa. Lebih baik lari daripada kecemplung dosa. Lebih baik menghindari orang-orang yang memengaruhi hidupnya dari dosa. Tapi orang yang takut dosa, dosa ada di depannya. Dia pikir gak ada yang tahu. Tapi mata Tuhan tahu. Orang yang takut dosa ingin berbuat dosa. Tapi orang yang takut Tuhan tidak ada keinginan buat dosa lagi. Karena dia tahu orang yang takut Tuhan berarti hidupnya gandul Gusti. Orang yang hidupnya takut Tuhan mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau lurus bilang lurus. Kalau belok bilang belok. Kalau 1 kilo bilang, ya, jangan sampai 950 gram bilang 1 kilo. Itu dosa. Mari fokus kita mengutamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Gampangnya gini. Kita ini kan situasi di Indonesia itu dulu kerajaan. Kerajaan Allah itu artinya Allah yang memerintah sebagai raja. Allah itu raja kita. Jadi kita menyembah Tuhan, menyembah Allah itu sebagai raja kita. Jadi utamakan raja di atas segala raja bertahta dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya bicara tentang terbitlah surya kebenaran. Surya kebenaran yaitu sang surya kehidupan, yaitu Tuhan sendiri yang kita kenal di dalam nama Yesus. Tuhan itu menyinari kehidupan kita. Dan oleh karena surya kebenaran menyinari kehidupan kita, kita memantulkan sinar itu kepada orang lain. Dan Tuhan mau lewat hidup kita jadi berkat. Katakan bersama-sama dengan saya diberkati Tuhan.